Shalom, sahabat Shalom saudara-saudara, selamat bersekutu di dalam kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Sore hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang Yerusalem, saudara-saudara. Sore hari ini kita mau merenungkan mengapa sebetulnya Yerusalem itu kok demikian penting di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, terus-menerus diperebutkan. Walaupun sebetulnya ada banyak tempat ya saudara, kalau secara natural mungkin lebih banyak kandungan emasnya mungkin, bahkan mungkin lebih banyak gunung-gunung yang hijau juga saudara-saudara. Tetapi mengapa tempat ini begitu khusus, baik di hadapan manusia, baik di mata dunia? Mari kita bersama-sama belajar, Yerusalem mengapa begitu penting. Kita baca dulu saudara-saudara bersama-sama Mazmur 122 ayat ke-6, 1, 2, 3, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Kota ini demikian penting, sampai Tuhan memerintahkan umatnya di seluruh muka bumi untuk mencintai dan untuk mendoakan Yerusalem. Saya tidak pernah baca ada kota lain yang secara khusus Tuhan perintahkan untuk didoakan. Ya tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus mendoakan kota kita, saya Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, negara kita, juga kota-kota yang mengalami musibah tentu. Tapi itu tidak diperintahkan secara khusus. Kita cuma oleh Roh Kudus kita berbeban terhadap saudara-saudara kita yang menderita dan lain-lain. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Itu LAI, kalau di literal seperti ini saudara, mari kita hafalkan sambil direnungkan. 1, 2, 3, mohonkanlah damai sejahtera atas Yerusalem, biarlah mereka yang mengasihi engkau menjadi sentosa. Sama isinya saudara, berdoa supaya Yerusalem ini aman, damai sejahtera, tentram, dan rencana Tuhan terjadi untuk kota ini. Dan ada janji orang yang mau mengasihi dan mendoakan akan mendapat sentosa dari Tuhan. Janjinya luar biasa saudara-saudara. Jadi ada janji khusus, kita umat Tuhan yang mengerti kebenaran ini, kita akan juga mendoakan, kita membantu, kita menolong pelayanan penginjilan di tempat itu juga, dan saya percaya janji ini kita alami dalam hidup kita semua. Kalau bahasa Inggrisnya sentosanya itu lebih mantap. Pray for the peace of Jerusalem, all those who love her, semua orang yang mengasihi dia, mengasihi Yerusalem, shall prosper. Jadi prosper itu biasanya diterjemahkan makmur atau be secure atau aman, jadi kokoh. Kalau ngomong makmur, saudara-saudara, bukan cuma makmur artinya keuangan atau jasmani. Di dalam era perjanjian baru, kemakmuran penekanannya adalah kemakmuran rohani terlebih dahulu dan kiranya yang jasmani mengikuti, gitu saudara-saudara. Jadi kita rindukan prosper itu berarti secara rohani kita itu tidak loyo. Kita itu mengikut Tuhan makin hari itu makin semangat gitu kira-kira. Makin ya usianya tentu makin tua, makin lemah ya Pak Pranoto ya. Kadang-kadang mau pergi tapi tidak kuat gitu. Ya tulang-tulangnya sakit dan macam-macam. Tapi di dalam hati ini bara itu tidak makin kecil ya Pak ya. Tetap makin besar dan makin kuat, saudara-saudara. Jadi itu prosper. Juga kebenaran yang kita cari terus-menerus Tuhan bisa tambah-tambahkan
sehingga kita itu tidak bosen dan yang salah-salah diperbaiki, yang miring-miring diluruskan oleh Tuhan, itu namanya prosper, makmur, dan kita juga makin setia pelayanan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan di situ menimbulkan kepuasan yang besar, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa alasan Yerusalem itu saya anggap penting karena Tuhan sendiri menganggapnya penting, sehingga kita diperintahkan untuk mengasihi, kita diperintahkan untuk mendoakan atau memohonkan damai sejahtera, memohonkan berkat, dan janji Tuhan sekali lagi, saudara yang setia mendoakan itu mendapat sentosa atau menjadi makmur, rohani dan juga jasmani mengikuti, saudara-saudara. Di dalam dunia kekristenan sejak Konstantin, Katolik, kemudian Protestan, dan kemudian kan kita tahu Baptis, Pentakosta dan seterusnya, saudara-saudara, kita jarang merasa nempel dengan Israel atau dekat dengan Israel, saudara-saudara, sehingga jarang mendoakan secara khusus bangsa ini. Padahal kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan, itu selalu kalau misalkan saya kasih contoh, biarlah tercurah damai sejahtera atas kita semua, atas umat Bukit Sion dan atas umat Israel. Biasanya selalu ada gitu, saudara-saudara. Biarlah Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya menurut rencana kehendaknya. Biarlah kerajaannya ditegakkan sepanjang umurmu, sepanjang hari-harimu, sepanjang umur umat Bukit Sion kalau kita berdoa, dan sepanjang hidup bangsa Israel. Biasanya selalu begitu. Jadi tidak sampai lupa, saudara-saudara, kalau kita doa untuk damai, kita juga doakan untuk kesejahteraan bangsa pilihan dan kota Yerusalem. Ini mengenapi perintah Tuhan di dalam Mazmur 122. Dan saudara, kalau kita pelajari di Alkitab, saya lihat konkordan, saya tidak ngitung sendiri nih saudara-saudara, jujur. Kata Yerusalem itu disebut 812 kali. 812 kali. 812 kali dengan berbagai nama tentunya ya. Tapi maksudnya Yerusalem itu adalah 812 kali. Ini tidak ada kota yang disebut sebanyak ini di dalam Alkitab. Jadi kalau di Alkitab itu sesuatu itu terus-menerus diulang, itu biasanya hal yang penting. Jadi kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus sendiri kalau sudah ngajar terus diulang lagi sampai 3 kali, itu luar biasa pentingnya, saudara-saudara. Ini kota ini disebut 812 kali. Dan saya ingatkan nama sesembahan kita itu disebut paling banyak di Alkitab, diulang paling banyak sampai ribuan kali, kalau tidak salah hampir 7.000 kali ya. Nama Yahweh, nama Bapak Yahweh dengan semua gelar-gelarnya. Di antaranya Sion, jadi kalau saudara baca Sion itu maksudnya Yerusalem, itu 152 kali disebut di Alkitab. Jadi ini alasan mengapa saya sebut demikian penting. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, banyak buku ditulis tentang kota ini. Saya beberapa bulan lalu jalan-jalan di toko buku, saya lihat ada buku ini, saudara, Yerusalem The Biography. Jadi satu kota ini, bukunya setebel ini, saudara. Ya, entah bisa baca habis enggak, tapi ya pokoknya saya buka-buka gitu. Tapi ya mendapat masukan yang banyak. Ini yang nulis bukan dari agama, tapi mereka sejarawan. Jadi memang faktanya begitu, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang mereka bisa menulis jelas sekali. Jadi ngeklop dengan Alkitab itu bisa ngeklop gitu, saudara. Jadi waktu rebutan Yerusalem, rebutan Yerusalem, antara kan sudah perang 6 hari, kan Palestina itu mau ngerebut terus Yerusalem. Salah satu usulan dari bangsa-bangsa dan PBB dan termasuk orang Kristen sayangnya, yaitu ya wis, bagian aja. Pokoknya yang penting kan damai, enggak usah perang. Yerusalem itu bagian, sebelah sini kayak no Yahudi, sebelah situ kayak no Kristen, sebelah sini kayak no Islam kan gitu. Padahal waktu 6 hari itu Israel sudah merebut semuanya, saudara-saudara. Saudara tahu, yang enggak setuju justru siapa? Yang enggak setuju justru Arafat, saudara. Arafat Palestina itu loh. Jadi dia ngomong, dia nyebutnya kan Al-Quds. Yerusalem itu disebut Al-Quds, kota kudus. Jadi dia berkeras, tidak bisa, ini pokok milik saya, kan gitu, saudara. Jadi satu kota
dengan 3 agama besar, saudara-saudara, semua merasa miliknya, gitu, saudara-saudara. Karena itu terus-menerus perang, nggak mau ngalah dia. Jadi saya lihat sikapnya orang ini, walaupun dia Muslim, itu lebih alkitabiah kadang-kadang, lebih alkitabiah kan gitu, saudara-saudara. Cuma salah istilahnya, sikapnya itu alkitabiah, tapi Tuhannya salah juga, anunya salah kan gitu kira-kira, saudara-saudara. Kadang-kadang kita orang Kristen, Tuhannya betul, saudara-saudara, tapi sikapnya itu ke arah humanisme di dalam memecahkan masalah, bukan menurut pikiran Tuhan, bukan menurut apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Alkitab sudah mengatakan Yerusalem itu kota yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya orang Israel, jadi tidak boleh dibagi-bagi, jadi itu milik mereka. Waktu kita belajar tentang gunung-gunung Israel, ada 4 tempat di mana Abraham mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk memiliki tanah ini, saudara-saudara, itu milik mereka. Aku berikan kepadamu selama-lamanya, jadi tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh untuk damai apa dibagi-bagi, tidak boleh. Kalau menurut Alkitab, saudara-saudara, dan memang akhirnya memang tidak terbagi-bagi kan, saudara. Dan yang keempat, alasannya sejarah menyebutkan kota ini kota suci, karena kota 3 agama semua lahirnya dari situ, agama Yudaisme, Kristen Katolik, dan kemudian Islam. Semua mengakui kota ini sebagai kota suci, tapi disebut juga kota darah, karena terus-menerus terjadi peperangan. Di buku ini kalau tidak salah disebutkan 20 kali lebih, dia jatuh bangun gitu, pindah pemerintahan, selalu diperebutkan dengan pihak-pihak yang mengorbankan banyak jiwa, mengorbankan banyak darah, saudara-saudara. Jadi disebut kota suci dan darah, juga disebut kota yang dibangun di atas kota. Jadi artinya kadang-kadang kalau satu pemerintahan itu datang mengalahkan Yerusalem, itu dihancurkan habis, diratakan dengan tanah, kemudian bangun lagi dia. Bangun lagi gedung-gedung baru dan lain-lain. Kemudian dia kalah lagi, yang lain bangun lagi. Karena itu sekarang arkeolog itu kan menggali ke bawah. Digali ke bawah, dilihat, oh ada istananya, oh tahun ini ada ininya, oh ada jalannya apa, oh tempatnya Yesua jalan ada di situ. Dan seterusnya, saudara-saudara. Yang paling jelas itu waktu Romawi menghancurkan Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 oleh Titus, kemudian tahun 130 oleh Kaisar Hadrian, itu Yerusalem dihancurkan sama sekali, orang Yahudinya diusiri sama sekali, tidak boleh lagi masuk ke situ, dia mau membuat kota yang baru, negara yang baru. Nama Yerusalem juga dihapus, diganti Aelia Capitolinus, kan gitu. Setelah itu 135, dibersihkan rata dengan tanah, kemudian bangun lagi baru. Menurut kuil-kuilnya yang menurut dewa-dewa mereka, seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu terus terjadi perebutan-perebutan seperti itu sepanjang sejarah. Kalau saudara lihat di Alkitab itu mulai sejarahnya perjanjian lama, Yosua, Musa diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, digenapi oleh Yosua yang memimpin. Tapi Yosua tidak berhasil merebut Yerusalem. Daud baru berhasil. Dulu diduduki oleh orang Yebus, saudara-saudara. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut tentang arti katanya. Yerusalem terdiri dari 2 kata Ibrani, yaitu Yeru, ini Shalem. Kadang Shalayim kalau anunya di situ, Yerusalem. Jadi masing-masing kata ini mempunyai arti. Mari kita lihat artinya. Yang pertama tentang Yeru. Arti kata Yeru ini bisa mempunyai arti kata vertikal dan horizontal. Jadi ingat saya kok seperti salib aja, ada vertikal, ada horizontal. Jadi arti vertikal Yeru itu artinya dicurahkan dari atas atau dilemparkan, cast down from heaven. Jadi dicurahkan dari atas, dikirim dari atas gitu, saudara-saudara. Itu artinya Yeru. Dan kemudian juga arti kedua itu meletakkan fondasi. Jadi dicurahkan dari atas untuk dibikin sebagai fondasi gitu kira-kira, saudara-saudara. Itu arti vertikalnya kalau dari atas ke bawah. Nah, arti horizontalnya itu seperti orang menembak panah. Jadi artinya keluar atau melempar keluar, mengirim keluar. Jadi itu artinya keluar dari, jadi seperti orang memanah, seperti anak panah itu ditembakkan. Arti yang yang rohani yaitu mengajarkan, yang diajarkan adalah hukum-hukum Tuhan.
Jadi itu artinya, saudara, itu artinya Yeru. Jadi sekali lagi Yeru artinya dikirim dari atas ke bawah, kemudian sebagai fondasi kita, Yeru juga berarti mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan gitu. Kalau Shalom itu Salem dari Shalom artinya damai sejahtera ya. Jadi contohnya Yeru itu seperti Abraham membangun altar atau mezbah sebagai fondasi, kemudian Ishak diletakkan dan dikorbankan. Itu menggambarkan Bapak Yahweh mengirimkan Tuhan Yeshua. Jadi Tuhan Yeshua waktu dikirim ke muka bumi itu Yeru, jadi dikirim turun ke bumi. Lahir di Bethlehem, kemudian disalibkan, sehingga kemudian menjadi batu penjuru bagi kita semua. Kira-kira seperti itu gambarannya Yeru. Ini bukan horizontal, mestinya keliru dia. Bukan horizontal. Jadi Yeru horizontal, vertikal. Salem artinya Shalom. Itu kita sudah tahu, Shalom itu damai sejahtera. Tapi juga meliputi di dalamnya keutuhan, kesembuhan, kesempurnaan, kepenuhan, wholeness gitu. Wholeness biasanya bahasa Inggrisnya wholeness atau perfection, utuh, sempurna, penuh, lengkap gitu saudara-saudara. Damai termasuk di dalam kata damai, dan kata Salem sendiri sebetulnya menunjuk kepada Raja Damai, Raja Kebenaran. Jadi kita tahu Raja Damai, Raja Kebenaran adalah Tuhan kita sendiri. Jadi sebetulnya saudara-saudara, kota ini tidak bisa mengalami damai sejahtera sebelum Raja Damai itu diterima oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Jadi selama ini mereka cuma berusaha membuat perjanjian-perjanjian, tapi kita lihat selalu tidak sempurna, selalu gagal, tidak ada yang sempurna. Tapi nanti kalau Tuhan datang dan semua melihat Raja Damai ini datang di Yerusalem, semua mata memandang, setiap lutut bertelut, disitulah ada damai yang sempurna. Jadi kira-kira arti kata Yerusalem itu secara rohaninya Bapak Yahweh mengirimkan Raja Damai, Tuhan kita Yeshua, Raja surga, dikirim dari surga turun ke dunia, Yeru. Untuk apa? Tuhan menjadi fondasi bagi orang-orang percaya, saudara dan saya. Dan Tuhan akan mengajarkan hukum-hukum kehidupan, pengajaran-pengajaran, mengajarkan Torah yang benar, saudara-saudara, sehingga saudara dan saya selalu berjalan di dalam damai sejahteranya. Jadi itu kira-kira arti Yerusalem, vertikal dan horizontal. Jadi Bapak mengirim Tuhan Yeshua kepada kita sebagai Raja Damai, penebus dosa, sebagai fondasi kehidupan kita. Kemudian kita mengiring dia, menerima pelajaran-pelajaran dari Tuhan, pelajaran firman Tuhan yang benar oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan mengirimi kita terus-menerus. Jadi itu arti kata Yerusalem, saudara-saudara. Nah sekarang kita masuk bagian yang paling penting. Mengapa, saudara? Kok kota ini begitu penting? Mengapa begitu penting? Saudara pernah merenungkan enggak ya? Kan Tuhan itu memanggil Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari negerinya, untuk masuk ke daerah yang namanya Kanaan itu, saudara-saudara. Saudara pernah pikir, kenapa ya kok Tuhan itu ngirimi ngajaknya Abraham itu kok disuruh masuk ke tanah Kanaan? Kenapa kok enggak ke Filipina, ke Irian Barat, atau ke Indonesia kan gitu, saudara-saudara. Atau ke daerah-daerah Arab yang lain kan bisa juga mestinya ya. Kenapa? Apa ada maksud tersembunyi, apa ada rahasia di balik itu? Nah nanti kalau kita belajar ini ternyata ada, saudara-saudara, rahasia di balik Tuhan memimpin Abraham itu masuk ke tanah Kanaan dengan pusat kotanya Yerusalem. Jadi kita belajar yang pertama, mengapa begitu penting dari nama-nama yang Tuhan sebut untuk kota ini, kita bisa tahu itulah alasannya kenapa kota ini begitu penting. Kita lihat yang pertama, Yerusalem disebut sebagai kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi, tempat kediaman Tuhan.
tempat perhentian Tuhan, jelas saudara. Kalau itu namanya tempat perhentian Tuhan, kalau namanya tabernakelnya kudusnya Tuhan, kotanya Tuhan, ya pasti luar biasa pentingnya kan gitu saudara. Nah kita sudah belajar tentang hadirat Tuhan saudara. Tuhan itu maha tahu, maha hadir. Tuhan itu ada di mana-mana saudara-saudara. Tapi kita dari Alkitab belajar, Tuhan bisa dan memang rencana Tuhan untuk menyatakan kehadirannya itu di satu tempat tertentu. Jadi itu namanya manifest presence. Artinya hadirat yang memang Tuhan sendiri mau nyatakan, mau tunjukkan gitu loh saudara. Jadi contohnya di tempat ini Tuhan itu ada di mana-mana. Orang lain bilang di gereja sana ya ada Tuhan, ya ada aja di mana-mana. Bahkan orang yang berdosa pun Tuhan ada, mata Tuhan melihat di situ kan gitu saudara. Tapi di tempat yang orang berdosa Tuhan melihat untuk menghukum kan gitu kira-kira. Untuk mereka menerima hukuman sesuai perbuatan dosa mereka kan gitu kira-kira saudara. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu bisa manifest, jadi menyatakan hadiratnya itu yang makin kuat sesuai dengan kerinduan kita, kekudusan kita, kesungguhan kita gitu kira-kira saudara-saudara. Karena itu kita terus mengejar, di sini kita diajak, saudara-saudara diajak ya doa estafet, ya doa Priscilla, doa Aquila, diajak belajar sungguh-sungguh Alkitab, serius itu supaya sebetulnya hadirat Tuhan itu makin nyata. Dan kalau hadirat Tuhan itu makin nyata, saudara, dengan sendirinya kita itu akan tertolong. Kalau mau dosa itu sadar gitu, saudara-saudara. Kadang-kadang mau dosa sudah begitu keras tarikannya, ada aja sih. Kemudian ada teman yang datang, ada yang ngasih nasihat, ada yang ngajak doa, kemudian kita ikut dan macam-macam sampai tidak jadi celaka yang akan yang ditawarkan setan kepada kita kan gitu saudara-saudara. Jadi makin hadirat Tuhan makin kuat ya, makin kita makin kokoh, makin teguh, makin beriman, makin yakin. Ya itu yang kita rindukan saudara. Nah ternyata di dalam Alkitab Tuhan telah milih satu tempat di dunia ini untuk menyatakan secara khusus gitu. Secara khusus. Karena itu Yerusalem disebut kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi, tempat kediaman Tuhan, tempat perhentian Tuhan. Mari kita lihat ayatnya saudara, kita baca sama-sama. Mazmur 46 ayat ke-5, 1, 2, 3. Sebuah sungai, anak-anak sungainya akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Jadi yang dimaksud kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi ialah kota Yerusalem. Ada sungai, anak-anak sungainya akan menyukakan kota itu. Kita lihat lagi Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab Yahweh telah memilih Sion. Dia telah mendambakannya untuk menjadi tempat kediaman baginya. Jadi Tuhan sudah memilih Sion atau memilih Yerusalem untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Kan gitu. Jadi itu Tuhan sendiri yang pilih. Jadi ya pasti pentinglah kota ini gitu kira-kira. Itu ayat 13, kemudian ayat 14. 1, 2, 3. Inilah tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini karena aku menghendakinya. Perhatikan ini tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Tuhan ngomong sendiri seperti itu saudara. Jadi kota Yerusalem menjadi tempat perhentian Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan akan tinggal di situ karena Tuhan memang menghendaki demikian. Jadi memang ini firman Tuhan sendiri untuk menyatakan kehadirannya secara khusus. Kemudian yang kedua disebut juga Yerusalem itu disebut juga tahta Yahweh. Kita tahu Tuhan kita adalah raja, raja itu punya tahta. Dan di sini kota Yerusalem disebut sebagai tahta Yahweh. Itu bisa dibaca di Yeremia 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama saudara, 2, 3. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Yerusalem, ya tahta Yahweh, dan semua bangsa akan dikumpulkan ke dalamnya
demi nama Yahweh ke Yerusalem, dan mereka tidak akan berjalan lagi mengikuti kekerasan hati mereka yang jahat. Saudara perhatikan, waktu itu mereka akan berseru kepada Yerusalem, ya tahta Yahweh. Jadi saya percaya ini adalah saat di mana nanti Tuhan Yesus datang di muka bumi dan bertahta memerintah dari Yerusalem. Berkedudukan pemerintahnya di Yerusalem. Itu disebut tahta Yahweh. Tadi disebut tempat perhentian, kota Yahweh. Kemudian kata lain lagi, Yerusalem disebut Gunung Kudus Elohim. Gunung Kudus Elohim. Jadi kita belajar ayat-ayatnya. Daniel 9 ayat 16b, 1, 2, 3. Biarlah kiranya murka dan kegeramanmu berlalu dari kotamu Yerusalem, gunungmu yang kudus. Jadi ini doa Daniel supaya penghukuman Tuhan berlalu dari kotamu, jadi Yerusalem disebut kota Tuhan, disebut juga gunung Tuhan yang kudus. Gunung Tuhan yang kudus. Disebut kota Tuhan, tahta Tuhan, tempat perhentian Tuhan, gunung Tuhan yang kudus. Kemudian ayat 20b sama saudara-saudara, dan menyampaikan, ini Daniel, menyampaikan permohonanku ke hadapan Yahweh Elohimku bagi gunung kudus Elohimku. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, ini artinya Daniel berdoa untuk Yerusalem, gitu saudara. Jadi kalau saudara nanti baca di Alkitab, ada kota kudus, ada gunung kudus, ada kota raja besar, ada tempat perhentian Tuhan, itu artinya Yerusalem, gitu, kata lainnya dari Yerusalem. Kita teruskan nomor 4 sekarang. Gunung Kudus disebut juga kota kudus. Ini diambilkan dari Nehemia pasal 11 ayat 1b dan 18. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Selebihnya dari umat itu membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota kudus itu. Sedangkan yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota lain. Kita tahu Nehemia, Zerubabel itu memimpin umat-umat yang tercecer itu kembali ke Israel, ke kota Yerusalem. Jadi kalau semua tinggal di kota kan tidak cukup kotanya. Jadi diambil undi dari 10 orang cuma 10% yang tinggal di Yerusalem. Kalau imam-imam dan pemimpin-pemimpin, saudara baca di ayat sebelumnya nanti, itu semua boleh di Yerusalem. Imam-imam, orang Lewi, tapi yang lain 10%, yang lain disuruh tinggal di luarnya Yerusalem. Kemudian ayat 18, 1, 2, 3, semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Jadi orang Lewi memang tugasnya akan melayani bait suci, melayani Tuhan di bait suci, tinggal di kota kudus, di Yerusalem jadi maksudnya. Kota kudus, gunung kudus, tahta Tuhan, tempat perhentian, tempat kediaman Tuhan. Nah lebih lagi yang kelima itu disebut kota kebenaran, saudara-saudara. Kota kebenaran. Itu bisa dibaca di Sakaria pasal 8 ayat 3. Kota kebenaran. 1, 2, 3. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, aku telah kembali kepada Sion, dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Dan Yerusalem akan disebut kota kebenaran. Dan gunung Yahweh Sebaot, gunung kudus. Jadi di sini banyak istilahnya, kota kebenaran disebut gunung Yahweh, tadi sudah, gunung Yahweh Sebaot, gunung kudus, disebut juga Sion. Ada waktunya Tuhan akan datang dan tinggal di Sion. Jadi saya percaya ini kesempurnaannya tentu nanti kalau Tuhan datang kedua kali, yang makin hari makin dekat, entah berapa hari lagi, berapa tahun lagi kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi rasanya memang sudah sangat dekat, Tuhan akan datang dan menggenapi ayat-ayat ini. Jadi kenapa disebut kota kebenaran?
karena raja kebenarannya ada di situ, dan nanti ada ayat yang mengatakan yang najis, yang salah, yang dosa itu tidak boleh masuk ke Yerusalem kan gitu. Jadi mungkin ada screeningnya atau bagaimana nanti. Dan kalau Tuhan datang, itu menjadi kota kebenaran. Kemudian waktu menyiapkan ini saya agak terkejut melihat nama yang ke-6. Ini kota ini disebut saudara-saudara dengan nama Tuhan sendiri. Jadi saya bayangkan tuh Tuhan tuh kalau mengasihi dan memang punya rencana itu kuat sekali gitu. Jadi kota ini disebut Yahweh Tzidkenu. Jadi Yahweh kebenaran, Yahweh keadilan kita. Tzadik itu orang benar. Tzidkenu, Yahweh Tzidkenu itu Yahweh kebenaran kita, keadilan kita. Dulu saya tidak tahu, kita tahu bahwa memang namanya Bapak Yahweh, gelarnya salah satu yaitu Tzidkenu, Rafa, terus Shalom kan gitu saudara. Tapi ternyata nama Bapak ini juga diberikan kepada kota Yerusalem saudara. Yeremia 33 ayat 16, mari kita baca sama-sama. Pada hari-hari itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan diam di dalam ketenangan. Dan inilah nama yang akan disebut atasnya, Yahweh Tzidkenu. Jadi Yerusalem akan disebut Yahweh Tzidkenu. Ya kapan? Ya saya percaya nanti kalau Tuhan Yesus sebagai Yahweh Tzidkenu itu datang bertahta di kota ini, saudara, kota ini menjadi kota kebenaran, kota ini disebut dengan nama Tuhan Raja dari kota ini, kan gitu saudara. Jadi kalau kita mau betul-betul mengasihi Yerusalem, tidak ada cara lain, kita harus mengasihi Tuhannya Yerusalem terlebih dahulu. Kalau mau mengalami damai sejahtera, tidak ada cara lain, kita harus menerima Raja damai sejahtera itu terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini sebetulnya bukan kotanya sih yang luar biasa. Sebetulnya yang luar biasa adalah Tuhannya. Tapi memang Tuhan menempatkan kota ini sebagai kota yang khusus dari seluruh muka bumi. Jadi kan ada kata-kata terkenal, dunia banyak, tapi ada tempat yang khusus itu Israel. Israel cukup besar, tempat yang khusus Yerusalem. Yerusalem yang lebih khusus itu tabernakel bait suci. Bait suci yang lebih khusus adalah ruang maha suci. Ruang maha suci yang paling khusus adalah tabut perjanjian. Maksudnya apa? Ya karena ada Tuhannya di situ, saudara-saudara. Jadi dari semua hal yang dikatakan kudus, benar, damai itu sebetulnya sumbernya karena Tuhannya ada di situ secara khusus kan gitu, saudara-saudara. Dan satu lagi, saudara, nama lain yang Tuhan berikan untuk kota ini adalah Yahweh Shammah atau Yahweh di sana. Ini bisa dibaca di Yeskiel pasal terakhir, ayat terakhir. Di pasal-pasal terakhir itu, Yeskiel itu mendapat penglihatan tentang Yerusalem baru dengan ukuran-ukurannya yang seterusnya dan akhirnya ditutup dengan ayat ini, saudara-saudara. Yeskiel 48 ayat 35b, 1, 2, 3, dan nama kota itu sejak hari itu adalah Yahweh Shammah. Dan nama kota itu, kota Yerusalem, sejak hari itu adalah Yahweh Shammah. Jadi artinya aku ada di sana, Yahweh ada di sana. Jadi dari ayat-ayat ini, saudara, kita mulai menyadari bahwa Yerusalem itu penting di hadapan Tuhan dan seharusnya juga penting bagi kita yang mengasihi dan menjadi anak-anaknya Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengatakan, percuma untuk apa ke Israel, untuk apa belajar Yerusalem dan lain-lain, saudara, itu mereka belum mengerti kebenaran-kebenaran atau belum mengerti hati Tuhan sesungguhnya terhadap Yerusalem dan terhadap bangsa pilihan ini. Nah saudara, mari sekarang kita lihat yang lebih dalam. Mengapa Tuhan memberi nama-nama yang luar biasa terhadap kota ini? Ada apa di balik kota ini sendiri sebetulnya, saudara-saudara? Tuhan sendiri hadir, Tuhan sendiri datang, Tuhan sendiri tinggal di situ, dipilih oleh Tuhan, kan gitu, saudara-saudara. Nah, kalau kita renungkan, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan membuat satu tempat khusus
di mana Tuhan itu bisa bersekutu atau menyatakan kehadirannya itu kepada Adam dan Hawa secara bebas. Di mana kita tahu di Taman Eden. Tuhan membuat Taman Eden, ada tumbuh-tumbuhan, ada segala macam, penuhlah, bagus, semuanya kecukupan, limpah. Dan kemudian Adam Hawa ditempatkan di situ, dan Tuhan hadir di situ, ngomong-ngomong dengan Adam, diskusi, mungkin Adam Hawa menyembah, memuji, bebas, saudara-saudara, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada iri hati, tidak ada hal-hal yang memalukan dan lain-lain. Jadi saya percaya Adam Hawa masih dibungkus di dalam tubuh kemuliaannya karena tidak ada dosa, tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Dengan kata lain, pada waktu itu surga ada di Eden. Jadi bumi dan surga itu satu waktu itu gitu kira-kira. Karena surga itu kan raja surga Tuhan. Jadi terbuka. Jadi tidak ada sekat, tidak ada pembatas gitu. Masih satu. Eden ya surga, ya Eden ya bumi kan gitu saudara-saudara. Di situ ada manusia yang tidak bisa mati, di situ juga ada Tuhan, ada surga, ada bumi. Satu sebelum ada dosa. Tapi kemudian sayangnya kita tahu bahwa setan berhasil menggoda Adam Hawa sehingga melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Akibatnya apa saudara-saudara? Saya kasih tanda kutip aja, ada pembatas kemudian. Jadi Eden surgawi mungkin di atas, kemudian yang di bawah ya tinggal yang di bumi. Tapi tidak ada lagi hadirat Tuhan yang dinyatakan. Kemudian tidak ada hadirat Tuhan yang dinyatakan, akibatnya apa saudara? Terpisah dari Tuhan, akibatnya ya sakit penyakit, iri hati, mati, sakit, miskin, perang-perangan, kemudian macam-macam penderitaan itu mulai timbul. Buminya juga mulai kering, mesti pakai keringat. Kalau dulu sebelum ada dosa, tanahnya itu rupanya subur, tidak usah diolah, itu sudah berbuah sendiri rupanya saudara-saudara. Kan pasal 3, sesudah dosa baru keringat itu, dengan keringat harus mencari makanan gitu, harus ngolah tanah luar biasa kan gitu saudara-saudara. Jadi dosa Adam dan Hawa menyebabkan terpisahnya hal-hal surgawi ini dari Taman Eden. Saya tidak tahu istilahnya persis itu gimana ya saudara, saya cuma mungkin yang lebih tepat yang saya katakan. Jadi dosa Adam dan Hawa mengakibatkan terpisahnya suasana surga atau surganya dari tanah Eden, sehingga Eden ya menjadi rusak seperti itu. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke muka bumi sebagai domba Bapa kan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia ini saudara-saudara. Sehingga kita bisa dipulihkan. Sampai seberapa pertanyaannya Tuhan itu akan memulihkan? Mulai dari sekarang, mulai dari roh kita dipulihkan. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Bapa. Saudara bisa nyembah Tuhan, bisa melayani Tuhan, itu hak istimewa. Bisa disebut anak-anak Elohim, itu luar biasa loh saudara gelarnya. Saya percaya tidak ada agama lain yang pengikutnya disebut anak Elohim gitu. Tidak ada, cuma orang percaya saudara. Kita disebut anak Elohim, saudaranya Tuhan Yesus. Dan kemudian pada waktunya nanti kalau Tuhan datang kita akan sudah belajar tubuh kita juga dipulihkan, tidak bisa sakit lagi, dikasih tubuh kemuliaan. Dan kemudian buminya bagaimana? Juga dipulihkan saudara. Jadi saya percaya puncaknya itu nanti Eden surgawi itu kembali ke dunia ini. Sehingga kedatangan Tuhan ke muka bumi itu kan raja kerajaan surga. Pasti Tuhan juga akan membawa hal-hal surgawi ini ke dalam dunia lagi. Sehingga di dunia ini surga dan bumi itu istilahnya jadi satu lagi kan gitu saudara-saudara. Ada Tuhan Yesuanya memerintah 1000 tahun kan gitu. Nah kalau saudara lihat sekarang dengan dibandingkan Eden dengan Yerusalem, kapan Tuhan menyatakan kehadiratnya nanti kalau datang kedua kali itu? Tuhan datang kan ke Yerusalem. Kan nanti memang datangnya di Bukit Zaitun, terbelah dan seterusnya, tapi akhirnya kan nanti masuk melalui Golden Gate itu masuk ke Yerusalem untuk kemudian tinggal di situ kan saudara-saudara. Jadi saya percaya kalau Tuhan datang itu ya bukan cuma datang gitu aja, tapi kan disertai dengan malaikat, dengan kuasa kemuliaan, artinya surganya itu dibawakan kembali saudara. Nah kalau di Alkitab kita lihat, jadi Tuhan kembali kan nanti manifest presence-nya itu di Yerusalem. Kalau di ayat-ayat yang kita baca di Alkitab itu ada dua macam Yerusalem.
Ada Yerusalem natural, yaitu yang sekarang, kota Yerusalem. Kalau saudara ke Israel, mengunjungi Yerusalem. Tapi di Alkitab, itu di Ibrani 12 ayat 22, saya bacakan aja, di situ tidak dicantumkan, saudara-saudara. Masih banyak waktunya, 12:22, ada Yerusalem surgawi, dan kalau di Wahyu itu disebut Yerusalem baru. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu, jadi saudara dan saya ini ya, saudara-saudara, ini perjanjian baru, sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Elohim yang hidup. Jadi ini Gunung Sion ya namanya Yerusalem, kota Elohim ini Yerusalem, kita tahu, ke Yerusalem surgawi. Coba di sini ditambahkan Yerusalemnya bukan Yerusalem yang di dunia, tapi Yerusalem surgawi. Jadi ada Yerusalem surgawi. Dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Jadi artinya Yerusalem surgawi ini penuh dengan berpuluh-puluh ribu malaikat. Kalau diteruskan ayat 23, ada apa lagi di Yerusalem baru itu juga ada kumpulan dari gereja sulung, jadi gereja yang sudah setia mendahului kita, orang-orang kudus yang sudah disempurnakan. Di situ ada Elohim, hakim semua orang, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan di situ ada Tuhan Yeshua, pengantara perjanjian baru. Jadi itu Yerusalem surgawi, saudara-saudara. Isinya ada Tuhan Yeshua, ada Elohim, ada malaikat-malaikat ribuan, ada gereja yang sudah sulung, yang sudah disempurnakan. Saya percaya itu gereja rasul ya, saudara-saudara. Juga ada roh-roh orang kudus yang sudah disempurnakan, yaitu contohnya Musa, contohnya Yesaya, contohnya siapa? Nabi-nabi Tuhan, itu semua roh-roh orang kudus yang disempurnakan. Contohnya waktu Tuhan Yesus mengalami transfigurasi itu di gunung, kan itu Musa datang, kemudian Elia datang, itu siapa? Itu ya orang kudus yang sudah disempurnakan. Contohnya saudara-saudara, Musa dan Elia waktu Tuhan Yesus di muka bumi, mereka justru menolong Tuhan Yesus di dalam menghadapi pencobaan, menggenapi perintah Tuhan. Kan tugasnya Tuhan Yesus luar biasa berat, harus disalib dan mati bagi dosa, menanggung dosa seluruh dunia, kan luar biasa, saudara-saudara. Jadi orang-orang kudus yang disempurnakan ini seperti malaikat juga, itu punya tugas. Jadi mereka enggak tidur-tiduran di situ, saudara, punya tugas mereka, yaitu mendoakan, salah satu mendoakan gereja-gereja Tuhan ini di dalam jalan kebenaran, supaya saudara dan saya ini terus masuk di dalam tahap penyempurnaan, di dalam mengikut Tuhan itu. Supaya nanti siap kalau Yerusalem baru, Yerusalem surga ini Tuhan datang, Tuhan bawa kembali Yerusalem surga ke bumi, kita sudah termasuk member atau anggota yang siap, anak Tuhan yang siap, saudara-saudara. Kan ada kriterianya untuk masuk ke situ. Kalau di Wahyu 21 ayat 2, di situ disebut Yerusalem baru. Coba saya bacakan, Yerusalem baru, dan di situ ada ukuran-ukurannya juga, saudara. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Elohim, jadi ini Yerusalem surga, dari langit yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Juga ada ukuran-ukurannya, ayat 16, Wahyu 21 ayat 16, kota itu membentang persegi 4, panjangnya sebesar lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu di atas 12.000 stadia, panjang dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi panjangnya 12.000, lebarnya 12.000 stadia. Saya baca di tafsir di beberapa buku, ternyata 12.000 stadia itu sama dengan 1.400 miles katanya. Jadi kalau kilometer kita ya 2.100 kilo. 2.100 kilo itu mungkin lebih besar dari Pulau Jawa ini ya. Saya ingat kalau dari Surabaya ke Jakarta itu berapa ya? 1.000 kiloan ya Pak? Iya. Nah saudara, kalau kita lihat sebelum dosa masuk, seperti Eden, Yerusalem surgawi dan Yerusalem natural itu satu, saudara. Jadi artinya
Tuhan itu ada bersama manusia di Yerusalem pusatnya. Di mana? Ya di Eden. Berarti Yerusalem ini sebetulnya kira-kira gambarannya, saudara, itu adalah pusat daripada Taman Eden. Karena itu mengapa begitu penting. Jadi Tuhan itu kalau sudah melakukan sesuatu untuk manusia, kemudian dosa, tidak kemudian terus biarkan hancur, biarkan mati semua manusia, enggak, saudara. Tuhan itu terus mengejar. Sampai manusia itu bisa kembali, sampai rencananya itu bisa tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi pengorbanan keyakinan atau imannya Tuhan itu begitu sempurna, saudara. Tidak boleh gagal gitu. Jadi Tuhan sudah milih, Tuhan sudah nentukan itu nanti dengan cara apapun nanti Tuhan akan buat menjadi kenyataan. Jadi sebelum dosa masuk, Yerusalem natural dengan Yerusalem surga itu satu. Dosa manusia mengakibatkan Yerusalem surgawi terpisah dari Yerusalem duniawi. Sehingga kalau kita kunjungi sekarang ya Yerusalem duniawi. Tetapi pada saat kedatangan kembali kita tahu Tuhan Yesus akan membawa Yerusalem surgawi itu kemudian turun untuk bersatu dengan Yerusalem yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau sudah bersatu, ya disebut kota kebenaran, ya disebut tahta Yahweh, disebut kota kudusnya Tuhan, kota di mana yang najis tidak boleh masuk, kota Yahweh sama, Tuhan ada di sana, kan gitu saudara-saudara. Sebab sudah kembali bersatu Yerusalem surgawi dan Yerusalem duniawi. Jadi mengapa begitu penting? Jadi rupanya, ya ini kemudian ya tafsir ya saudara terima apa enggak, tapi cukup logis lah kalau dibayangkan, direnungkan, Yerusalem itu sebetulnya adalah Taman Eden, pusatnya Taman Eden. Dan tanah yang Tuhan berikan kepada Abraham itu sebetulnya ya Taman Eden itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ukuran-ukurannya, mungkin peta ini bisa membantu saudara-saudara. Entah jelas entah enggak ya. Jadi di manakah Taman Eden berada, ini ada yang meneliti. Kejadian pasal 2 kan Tuhan membuat Taman Eden dan seterusnya. Kemudian Kejadian 15 ayat 17-18 ini Tuhan itu memanggil Abraham, kemudian memberikan tanah ini dan batas-batasnya itu disebutkan dengan teliti oleh Alkitab. Kejadian 15 Kejadian 15 ayat 17-18. Dan terjadilah matahari telah terbenam dan seterusnya. Ayat 18, pada hari itulah Yahweh telah membuat perjanjian dengan Abram dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Jadi kalau kita lihat, ini batas, ini sungai Mesir di sini, saudara. Ini sungai Mesir, di sini sungai Efrat, saudara. Itu Efrat itu di daerah Irak. Dan Yerusalem itu di sini. Jadi Yerusalem ini merupakan pusat dari Taman Eden. Nah kalau diukur ini lebih kurang ya 1400 mile itu tadi, saudara. Lebar dan panjangnya. Batasnya sebagian Egypt masuk, sebagian Irak itu masuk, saudara. Ini Taman Eden. Jadi Yerusalem di sini itu pusat dari Taman Eden, juga rupanya di situ dulu tempatnya tumbuhnya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Jadi ini sungai Efratnya itu di sini, saudara. Ini sungai Mesirnya. Ini Mesir. Jadi tampaknya kok Tuhan milih tanah Kanaan ini bukan awut-awutan, tapi rupanya itu adalah Taman Eden dulu yang kemudian aspek surgawinya, saya sebut aspek surgawinya itu sudah diangkat ke atas. Dari Yerusalem surgawinya itu diangkat ke atas. Yang surgawi di atas, ya tetap ada malaikat, ada orang kudus, ada Tuhannya, saudara. Tapi karena dosa kan terpisah sekarang ini. Nah Tuhan Yesus kan perantara, nanti pada waktu datang Tuhan akan membawakan kembali Yerusalem surgawi ke Yerusalem bumi. Jadi Taman Eden itu kemudian direstorasi, dipulihkan kembali, sehingga saudara dan saya bisa hidup kembali seperti pada waktu penciptaan. Tidak bisa sakit lagi, tidak bisa mati, tidak
Tidak ada air mata kan gitu saudara. Bahkan nanti anak domba Tuhan sendiri menjadi terangnya dan seterusnya. Janjinya luar biasa. Singa dan kambing bisa sama-sama, ular tidak saling menggigit, tidak ada orang yang nipu, tidak ada orang yang nyakiti kita, saudara-saudara. Dan itu kan luar biasa. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang Yerusalem ini.